Gue dipercaya sistem buat susun acara. Jangan mau, nak. Soalnya itu pekerjaan yang berat dan punya tanggung jawab yang besar. Aku suka yang kayak gitu, mah. Ini adalah tantangan buat aku. Ya udah, mama hargai keputusan kamu. Tapi mama titip pesan, kamu harus pilih yang bijak ya. Kenapa mama kayak takut banget sih? Pilihan yang muncul bisa aja buat kamu hilaf nantinya. Tapi maaf ya, Nam, mama harus pamit sekarang. Mama! Rupanya karena gue ikut dalam susun acara ini, gue harus mengorbankan mama. Acara pembukaannya lebih baik makan bersama atau mandi bersama. Ih, ini aja deh. Fel, lo nggak ngambil makanan yang ada di tengah kota tuh? Secepat itu. Menunya apa? Ada salmon, wagyu, king crab, terus onion ring. Makanannya semewah itu. Mau juga ah. Aduh, perut gue sakit. Kesha, lo nggak apa-apa? Kayaknya makanan yang dibagiin udah dikasih sesuatu deh, jadi perut gue mules. Maksudnya lo keracunan makanan? Oh my god, ternyata susun acaranya pembukaan aja udah kayak gini. Saya turut prihatin atas kejadian makanan beracun yang ada di kota barusan. Iya, Bu. Saya sedang mencari si penyusun acara ini. Iya, gara-gara tuh orang kita semua jadi kayak gini. Nggak tahu, Bu. Kayaknya si Feli deh, Bu. Soalnya dia mencurigakan tuh dari tadi. Iya, kelihatannya kamu ketakutan ya, Feli. Enggak, bukan saya. Enggak. Apaan sih, berlebihan amat? Padahal kita belum apa-apain dia loh. Mungkin cuma pembukaannya aja kayak gitu. Harusnya isinya lebih bagus kan. Yang selanjutnya belajar atau menyanyi. Belajar karena gue lumayan suka sih daripada menyanyi. Aduh, otak gue berkukus. Maksudnya apa, Ti? Kita tuh dipaksa buat menghafal 1000 halaman dalam waktu setengah jam. Hah? Separah itu? Makanya kita harus cepat temuin si penyusun acara itu terus langsung aja habisi. Kenapa harus dihabisi? Kalau nggak dihabisi, kita terus-terusan disiksa kayak gini, Feli. Iya juga sih. Hah? Suara apaan tuh? Orang yang gak mampu mengikuti susunan acara wajib dihabisi. Waduh, itu artinya gue yang nyebabin mereka semua metong. Fel, ikut gue bentar, gue mau ngomong serius. Asik, gosip. Loh, Kesha, ini maksudnya apa? Kenapa banyak orang? Feli, kamu penyusun acaranya ya? Kalau gitu, pilihan yang selanjutnya kamu harus ikuti saran dari kita semua. Apapun pilihannya, lo harus kasih tahu kita. Tolong saya, Bu, saya nggak mau metong. Boleh aja sih, tapi kamu harus kasih tahu kita. Apa susunan acaranya? Gue kasih tahu atau enggak? Kayaknya gue pasti metong deh. Habis lah gue. Bisa tahu waktu metong atau waktu lahir? Waktu metong dong. Jangan-jangan sekarang gue dukun. Itu artinya gue berdosa. Feli, kamu ini sedikit-sedikit overthinking gimana sih? Iya maaf Ma, itu kan gak bisa aku kendaliin waktu metong mama. Untung aja masih lama. Aku sayang banget sama mama. Ih, kena angin apa kamu? Jangan-jangan kamu mau minta duit jajan ya? Enggak lah Ma, tenang aja. Sekarang aku mau lihat punya teman-teman dulu ya. Ya udah, tapi mama titip pesan ya. Kamu gak bisa mengubah waktu metong seseorang. Ingat itu. Oh iya, aku jadi penasaran deh waktu metong aku sendiri berapa dah? Kamu gak bisa lihat punya kamu sendiri, harus lihat punya orang dong. Ya udah deh kalau gitu, lihat punya teman-teman aja. Anak-anak, hari ini kalian ulang mendadak ya. Aduh, kenapa lagi sih, Bu? Kita udah capek banget, masa tiap hari ulangan mendadak? Bu, nanti kalau keseringan gitu cepet metong loh. Kamu ngedoain saya ya? Bukan gitu, Bu. Tapi emang ibu bakal metong dalam 1 hari. Sembarangan ya kamu? Besok itu ulang tahun saya, jadi saya nggak mungkin metong. Jangan-jangan Feli yang punya kekuatan itu. Feli, karena kamu udah bicara sembarangan, jadi kamu harus berdiri di lorong. Tapi Feli nggak salah, Bu. Tadi saya yang suruh dia. Kalian berdua sama aja. Kalau gitu kalian berdua harus dihukum. Kiara, kenapa nih orang? Ayo kita keluar, Fel. Ada yang mau gue omongin. Aduh, kaki gue mati rasa. Ini semua karena lo, Ti. Harusnya lo tuh nggak pernah ungkap kekuatan lo itu ke publik. Kekuatan? Emangnya ketahuan? Iyalah, kan tadi lo ngelihat waktu metongnya Bu Guru dan sekarang lo dalam bahaya. Hah? Masa? Kalau gitu waktu metong lo, 1 jam? Yang bener lo. Astaga, sebentar lagi gue metong. Kalau gitu, apa gue tulis surat wasiat ya? Kasih tahu dulu kenapa gue dalam bahaya. Bu Guru itu orang yang paling berkuasa di kota ini. Jadi kalau ada yang lebih unggul, udah pasti dihabisin sama Bu Guru. Udahlah, nggak perlu khawatir. Sebentar lagi dia juga bakal metong. Siapa tahu lo metong duluan daripada Bu Guru. Waduh, gue nggak bisa lihat waktu metong gue sendiri pula. Velo dipanggil Bu Guru, kelihatannya sih dia marah besar. Aduh, gimana dong? Lo bantuin gue nguji kekuatan gue lagi ya. 50 menit? Itu artinya sama kayak Tiara tadi. Lo lagi ngeliatin apa sih? Oh iya, katanya Bu Guru bakal ngadain acara 1 jam lagi di sekolah ini. Cara apa? Gue juga kurang tahu, yang jelas sih seluruh masyarakat kota disuruh ngumpul di sekolah ini. Waduh, jangan-jangan Bu Guru ngerencanain sesuatu pula. Atau dia murka karena gue bisa lihat waktu metong dia. Vel, lo nggak apa-apa? Kelihatannya lo sempoyongan. Nggak apa-apa, gue harus menyelamatkan semua orang. Waduh, kelihatannya si Feli udah stres banget. Apa dia udah gila ya? Papa, tolongin saya. Itu Bu Guru mau berbuat jahat, jadi Bapak harus mengevakuasi semua orang. Non ngelantur ya? Saya serius? Bu Guru itu baik sekali. Baru aja dia kasih saya 1 triliun loh. Buat apa? Beliau sih titip pesan. Katanya saya nggak boleh denger siapapun, cuma boleh dengerin perintah dia. Jangan-jangan Bu Guru ngasih perintah buat ngejaga semua orang biar tetap di dalam sekolah? Iya, itu Non tahu. Jangan-jangan Non dikasih perintah juga ya? Gawat, sekarang kan tinggal setengah jam lagi. Kalau gitu waktu metong Bapak. Astaga. Kamu nyumpahin saya metong ya? Kalau gitu kamu harus pergi dari sekolah ini. Sono, saya boleh pergi. Saking marahnya dia sampai lupa kalau itu perintah Bu Guru. Kesempatan gue. Oke.
waktu metong mama masih sama. Mama harus bantuin aku, soalnya orang-orang di sekolah terancam nyawanya. Nggak usah lah, Nak. Mama nggak mau ngasih tahu caranya deh. Ya ampun, Mas. Tolonglah, Ma. Aku udah banyak dosa sama teman-teman. Jadi aku mau tebus gimana pun caranya. Dengan cara nyelamatin mereka. Sebenarnya karena kamu punya kekuatan, kamu tuh dikasih satu permintaan sama sistem, jadi kamu bisa ajuin. Tapi jangan minta yang aneh-aneh ya. Ya udah, kalau gitu aku minta semua orang hidup abadi. Nggak apa-apa ditukar sama nyawa aku. Feli! Gue bisa makin kaya dengan cara sakit atau sehat? Jelas sakit dong. Gue kan orangnya suka sakit-sakitan. Kakak salah besar. Harusnya pilih sehat, karena waktu sehat lebih lama daripada waktu sakit. Kamu tuh masih kecil ya. Jangan sok-sokan ceramain kakak. Kakak, ini tuh juga demi kebaikan keluarga kita. Udahlah, kakak juga udah kepilih. Gimana sih kamu? Sekarang kita pikirin cara gimana biar kakak sakit. Baru kali ini ada yang minta sakit. Gimana kalau kakak masuk ke dalam kulkas aja? Ide yang bagus. Kakak, aku cuma bercanda. Waduh. Vel, lo kenapa? Gue habis masuk kulkas, bener-bener dingin banget. Tapi untungnya sekarang saldo gue udah 1M. Lo ngorbanin diri lo demi kaya? Iya bener, Ti. Aha, nih anak bisa gue manfaatin. Vel, gimana kalau lo ke rumah gue? Ngapain? Gue bisa ngebuat lo lebih sakit lagi dan uang lo lebih banyak kan? Oke, gue mau. Nanti pas pulang sekolah ya. Kejebak juga nih anak. Ya ampun, gue masih gemeteran jadi masih bertambah nih saldonya. Tapi baguslah. Vel, gue udah denger katanya lo bakal makin kaya kalau lo sakit ya? Iya, emang kenapa? Kenapa lo bego banget sih? Kesha, siapa sih yang gak mau uang? Dan gue bakal buat diri gue lebih sakit lagi nanti di rumah Tiara. Lo percaya sama Tiara? Ya ampun, Tiara kan punya segala cara buat menjebak lo, Vel. Dia licik. Dia mau apa-apain gue. Gue emang berharap gue sakit juga kan. Secara saldo gue juga meningkat. Kenapa lo jadi serakah sih? Aduh, kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Tunggu, gue cek dulu deh. Astaga, ini mah panas banget, Vel. Jangan-jangan ini 42 derajat Celcius. Nggak mungkin lah. Tadi gue cuma masuk kulkas selama 1 jam. Kulkas atas atau kulkas bawah? Kulkas yang atas itu loh, yang freezer. Buset, kayaknya lo harus cepetan ke UKS, Vel. Kalau enggak nyawa lo bisa terancam. Kita udah sampai di rumah gue nih. Tapi lo duduk dulu ya di ruang tamu. Tunggu, jangan-jangan bener apa kata Kesha? Lo mau nipu gue ya? Nipu apa sih? Bukannya lo sendiri yang minta buat lo sakit? Iya, tapi mana? Buktinya sampai sekarang gue masih belum sakit. Ya elah, sabar kali, baru juga sampai. Tunggu, gue ambil dulu. Lo ambil? Lo pakai barang? Jangan-jangan lo mau nyiksa gue? Udah, lo duduk, diem, gue ambil. Aduh, kayaknya gue harus kabur deh. Tiara udah mulai gila. Mau kemana? Lo nggak bakal bisa kemana-mana karena lo udah janji sama Tiara. Gue nggak ada janji. Lo udah datang ke rumah ini, artinya lo udah janji. Aduh, kenapa Tiara pakai bawa temen sih? Jangan-jangan hidup gue bakal metong di sini. Nih, Vel, minuman ini bakal ngebuat lo tambah sakit. Walah, ini kan cuma air putih, harusnya nggak masalah lah. Ya udah, makasih ya. Gue anggap ini sambutan. Kak, kok dilihat-lihat kakak agak pucat? Jangan-jangan kakak beneran cari sakit? Iya, tapi kakak ngerasa aman-aman aja. Udah nggak demam, udah nggak apa-apa, malah kakak sehat. Jangan-jangan kakak terkena fenomena lucidity. Apaan itu? Sebelum metong, orang-orang merasakan fenomena ini. Yang mana awalnya kita sakit, jadi nggak ngerasa sakit alias sehat, Kak. Kakak nggak percaya? Tiba-tiba saldo kakak jadi 1 triliun. Itu artinya kakak bisa beli macam-macam. Sekarang 1 kuadriliun. Kakak nggak ngerasa ada yang aneh? Ya udah, mumpung duit kakak banyak, kalau gitu aku minta rumah mewah, mobil mewah, makanan mewah, pokoknya semuanya yang mewah. Padahal baru aja jadi kaya, kenapa gue lemes banget ya? Warna kelas maksudnya apa, mah? Terus kenapa baju aku kayak princess? Mulai sekarang semua orang bakal punya warna kelasnya masing-masing dan itu ditentukan sama si ratu. Jadi kita dipaksa ini supaya vibes-nya kayak kerajaan dan kita sebenarnya antek-antek ratu kan, mah? Jangan ngomong gitu, nanti ratu kalau denger bisa marah loh. Selama ini aku nggak pernah tahu ratunya siapa. Mama kasih tahu aku lah. Itu nggak penting. Yang terpenting sekarang kasih tahu mama warna kelas kamu. Putih, mah. Itu artinya kamu nggak boleh jadi bagian kerajaan. Udah palsuin aja, nak. Tapi kamu bilang aja ke orang-orang kalau kamu dapat warna kelas merah. Kebetulan mama juga dapat warna kelas merah, jadi orang pasti percayalah. Iya udah deh, mama pasti mau yang terbaik buat aku, jadi aku nurut. Aduh, aneh banget rasanya pakai baju ini. Iya, kesel deh, apalagi kan gue tomboy. Kesha, warna kelas lo apa? Gue merah. Artinya apa sih? Kalau merah artinya lo diterima jadi bagian ratu. Kalau putih nggak diterima. Sebenarnya gue dapat putih. Terus gue harus gimana dong? Sebentar lagi lo bakal metong. Kalau gitu gue bakal sebarin, Vel. Jangan, ya ampun. Gue pikir lo sahabat sejati gue. Jangan disebarin lah. Ini. Iya, nanti pulang sekolah gue bakal beliin seblak level 1000. Oke, kalau gitu.
gue tutup mulut. Murid-murid, karena sekarang ada warna kelas manusia, kalian semua tuh harus disortir. Disortir? Udah kayak barang aja. Saya nggak mau terlalu menguras energi saya ya. Jadi yang punya warna kelas putih silakan keluar. Nggak ada yang keluar, Bu. Kayaknya nggak ada deh. Mustahil nggak sih? Kayaknya mereka nggak mau ngaku aja. Saya warnanya putih. Waduh, mampus gue. Itu konsekuensi kalau kalian dapat warna kelas putih. Ingat ya, Ratu tuh lagi mengawasi kita dari kejauhan. Jadi jangan main-main. Feli, kenapa dari tadi lo mencurigakan ya? Oh, enggak, gue cuma lagi nggak enak badan, makanya gerak-gerik gue aneh. Gue dapat warna merah kok. Baguslah kalau kayak gitu, jangan sampai saya mendapatkan kabar ada yang bohong ya. Iya. Aduh, saya harus beresin ini semua. Bapak mau kemana? Jangan-jangan Bapak dipecat? Iya, Non, barusan saya dipecat karena saya mau bocorin rahasianya si Ratu. Lah, terus Bapak kerja apa dong? Saya juga nggak tahu, Non. Soalnya saya juga dipaksa buat keluar dari kota ini. Kalau gitu, coba Bapak kasih tahu saya. Sebenarnya Ratu nyimpan rahasia apa? Oke. Karena sepertinya nyawa saya tidak lama lagi, jadi saya bakal cari penerusnya. Mulai sekarang, Non, harus hati-hati ya. Ternyata si ratu-ratu itu kejam banget. Siapa sih ratunya? Gue harus cari tahu itu ratunya siapa. Kenapa dari tadi warna kelas gue loading ya? Jangan-jangan udah mau berubah jadi warna merah. Kalau kayak gitu gue nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Feli, kamu ditangkap. Kenapa? Saya kan gak ada berbuat salah dan warna kelas saya juga merah. Oh ya, tapi teman baik kamu bilang kalau kamu dapat warna putih. Keisha, lagian siapa suruh telat beliin gue seblak level 1000 itu? Awas aja ya loh. Jadi Feli, kamu mau diseret atau jalan sendiri? Saya nggak langsung dihabisin. Kok saya mau dibawa? Saya mau dibawa kemana? Kalau kamu banyak tanya, kamu tuh bakal didor-dor sama prajurit ratu. Kalau gue ditangkap dan dibawa ke istana, harusnya gue bisa lihat kan siapa dalang dibalik semua ini. Gue bakal ungkap. Iya, saya bakal ikut. Kamu harus jaga sikap kamu di hadapan ratu ya, karena sebentar lagi dia bakal datang. Salam untuk Ratu. Halo.